The relationship Singapore and Indonesia has been excellent. Singapore is top investor, #1 investor in Indonesia. Trade between Singapore and Indonesia is growing fast. Our people to people, our business to business relationship is strong. I believe relationship between Singapore and Indonesia is stronger, become stronger. Come and invest in Indonesia. Last week I was in Indonesia. I met President Jokowi. He asked me to ask Singapore companies to invest more in Indonesia. They need infrastructure, they have projects, they want Singapore companies to come in. We are already Indonesia's biggest foreign investor. They are 50 times bigger than us, 250 million people. From time to time they remind us of that. But to make investments, to help with their economy, they think, well, this little guy, he can make a contribution, he can help us. That's not bad. Hati-hati berbicara, timbanglah akibatnya. Menyakiti itu mudah, disakiti tidak terima. Inilah acara kita, ada juga panelisnya. Anda boleh tidak sama, karena pemirsa memanglah raja. Mr. Bond, Mr. Bond, bisnya memang Bond. Mr. Bond, Mr. Bond, sosmed.com Bond. Mr. Bond, Mr. Bond, politiknya juga Bond. Mr. Bond, Mr. Bond, ruang publik kesekon. Where are we now? Mungkin itu adalah sebuah pertanyaan yang tepat untuk kita bertanya, di mana sebenarnya posisi kita saat ini? Di mana kedaulatan kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat? 70 tahun pemirsa Indonesia merdeka, tapi akankah kita benar-benar sudah merdeka? Atau ada hal-hal lain yang harus kita perjuangkan setelah ini? Malam hari ini di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, News.pol hadir dengan penuh kemeriahan dan juga penuh keceriaan tentu saja. Di awal tadi sudah ada video pembuka dari Presiden Joko Widodo dan juga dari Perdana Menteri Singapura. Mas Iwel, selamat malam. Bang Ige, selamat malam. Merah putih kita berjuang, begitu ya? Ya pokoknya beginilah. Yang pertama kita mulai dengan teriakan Merdeka! Merdeka! Luar biasa. 70 tahun kita merdeka dan sangat senang kita ketemu tokoh-tokoh luar biasa malam ini. Saya betul-betul humbly ingin mendengar apa pendapat mereka tentang Where Are We Now. Apalagi 2 video tadi. Ya. Wah, itu betul-betul video yang bagaimana caranya ya. Semoga video tadi juga bisa menggugah Anda pemirsa melihat di mana sebenarnya posisi kita sebagai bangsa Indonesia. Saya perkenalkan terlebih dahulu tamu-tamu kita yang sudah hadir pada malam hari ini di News.pol. Sudah ada Pak Dino Patijala. Selamat malam Pak Dino, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Luar biasa loh. Tepatnya Ambasador Dino Patijala. Ya, Ambasador Dino Patijala. Excellency. Ya, kemudian juga ada Pak Cepi Hakim. Selamat malam Bapak, sudah hadir pada malam hari ini. Prof. Cipta Lesmana, terima kasih. Selamat malam. Ini batik cocok lah ya, sesuai dengan ciri khas Indonesia. Kemudian, wah ini ada Pak Ustadz. Selamat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya baju-bajunya cerah loh. Kenapa hari ini kok berwarna hitam? Tidak bahagia atau ada yang disembunyikan? Pertama, saya berdoa agar sepanjang setahun akan datang tidak boleh lagi ada pesawat yang kehilangan kontak. Sebagai anak Papua dan kita semua menyampaikan belasungkawa yang amat dalam
Amin. atas peristiwa. Maka pakai baju hitam malam Dan ini. yang kedua, saya merasa sangat sedih karena mendengar pernyataannya Perdana Menteri Singapura. Oke. Di mana negeri kita sekarang? Iya. Tahan-tahan dulu. Tahan. Siap dulu, Tuan. Di mana posisi kita? Itu menjadi pertanyaan kita semua pada Siap. malam hari ini. Mas Sis Enes, selamat malam. Terima kasih. Merah putih. Ambasador juga. Oh, ambasador juga. Ambasador Mall. Iya, iya. Mall ambasador. Mana situ? Dan malam ini ya busana dari pembawa acara utama kita Rizka juga seperti ini. Ini seperti putri-putri Indonesia pada masa perjuangan waktu itu ya. Iya. Iya. Bolehkah saya bersiul sedikit? Boleh. Ya. Jangan sampai tiap malam saya berpakaian seperti ini ya, tiap hari Senin Kita dan mulai dari Rabu. His Excellency, Ya, ambasador kita. saya mau Silakan. ke Pak Dino terlebih dahulu. Pak Dino, apa yang Anda bayangkan atau mungkin apa yang Anda rasakan ketika melihat dua video tadi? Begini, kita adalah negara, semua negara berdaulat, Ya. ya. Dan kita terlalu banyak bilang bahwa membanggakan kebesaran fisik kita, bahwa kita negara 240 juta, 17.000 pulau dan lain sebagainya, negara keempat terbesar di dunia dan lain sebagainya. Pengalaman saya sebagai diplomat, semakin hari hal-hal seperti itu tidak terlalu penting lagi. Karena yang lebih penting sekarang adalah kekuatan ekonomi, prestasi. Ya. Jadi potensi kita bisa bilang, wah kita 17.000 pulau, penduduk ratusan juta gitu. Tapi kalau kekuatan ekonominya belum kokoh ya, kita akan dilewati oleh negara-negara yang jauh lebih kecil, yang prestasi ekonominya, kekuatan ekonominya lebih besar. Artinya apapun yang kita miliki tidak akan bernilai begitu kalau kekuatan benar. ekonomi itu belum Jadi ada. kalau kita mau membanggakan kedaulatan itu tidak cukup kecuali kalau kita gabungkan dengan keunggulan. Itu kedaulatan itu adalah tema abad ke-20 yang penting sekali, tapi di abad ke-21 hanya setengah relevan kecuali kalau digabung dengan keunggulan. Ya kan agenda kita sekarang adalah kedaulatan plus keunggulan. Nah, di agenda keunggulan ini yang kita harus mengejar ya. Oke. Boleh Mas Sis? Boleh. Di Mas acara Sis? ini semua orang boleh berbicara, silakan. Menurut Anda, ekonomi kita udah bagus apa belum? Kan tadi harus bagus. Udah bagus belum? Sekarang ekonomi kita udah jauh melampaui sebentar gini. Sekarang ini kenyataannya ya, kita ekonomi nomor 16 terbesar di dunia. Kita telah menjadi ekonomi $1 triliun. Ya. Kita bangsa dengan kelas menengah terbesar di Asia Tenggara dan pertumbuhannya juga paling tinggi terbesar di Asia Tenggara. Tahun lalu pertumbuhan kita kedua tercepat di antara G20 setelah Tiongkok. Ya kan Brazil aja 1% dan lain sebagainya gitu. Kita cukup tinggi waktu itu sekitar 5-6% gitu ya. Jadi kita lumayan ya. Cuma kita masih good, masih belum great. Ya menurut saya kita potensinya adalah dari good harus naik kelas ke great. Kalau dihitung 70 tahun itu lambat atau cepat atau sedang-sedang saja? 70 tahun ya, jangan hitung waktu singkat. Kalau menurut saya bagus. Coba kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, sekarang tingkat kemiskinan kita sudah sekitar 12%. Ya. Ya kan? Dan seperti yang saya katakan tadi, pertumbuhan kelas menengah kita juga termasuk yang tercepat di Asia Tenggara. Tapi ini agenda besar kita masih belum tuntas, masih ya. Enggak, tapi pada bagian tertentu sedikit saja, His Excellency, semua data yang disampaikan tadi luar biasa menggembirakan, kecuali Gini ratio. Kesenjangan yang ada itu menyedihkan, 0,41 jadi 0,43. Ya. Artinya lepas dari pertumbuhan yang dianggap tadi good, belum great, tapi pada kenyataannya kesenjangan makin besar. Itu bertentangan dengan cita-cita proklamasi Kalau kemerdekaan menurut kita. saya satu poin ya mana itu. Iya. Ini memang suatu hal yang tidak terelakkan, semakin banyak bangsa itu tumbuh ekonominya, umumnya Gini koefisio itu akan lebih tinggi. Yeah. Yang penting satu hal, apakah di negara ini ada equal opportunity? Dalam arti apa? Yang miskin, yang menengah, yang kaya sama potensinya untuk maju. Kalau yang ternyata yang paling kaya aja, yang mobilitasnya tinggi, jauh lebih tinggi dari yang rendah, nah itu kita ada masalah. Dan masalahnya kalau mau jujur, itu masalah kita. Itu masalah kita, ya. Mobilitas ekonomi dan sosial jauh lebih tinggi untuk yang di atas dan di tengah daripada yang di bawah. Yang di bawah itu lebih banyak mobilitas untuk kena PHK ya? Merata, jadi mungkin 10 tahun ke depan masih sama aja. Enggak, maksudnya sama-sama, tapi mereka mobilitas untuk kena PHK sekarang real Iya. Pak. Tapi lumayan, saya agak enak tidur dengar ini. Iya. Cuma mimpinya nanti mimpi buruk apa enggak? Capi, Pak Capi ini cukup aktif juga loh di dunia maya, di Twitter ya.
Kalau saya follow akun Twitternya Pak Capi suka mengkritisi keadaan yang Pak Cepi. isu-isu ya, Pak Cepi. Pak Cepi ya, sangat mengikuti gitulah apa yang terjadi sekarang. Nah, dengan 70 tahun Indonesia merdeka sekarang, kalau Pak Cepi sendiri melihat dikaitkan juga dengan video tadi seperti apa, Pak? Ya, setiap merayakan hari ulang tahun kita harus gembira. Ya. Kita harus memupuk optimism. Walaupun dua tayangan tadi itu cukup menikam ya, sebenarnya kalau dipahami atau direnungkan. 70 tahun, saya pikir kita sudah pada satu posisi yang sebenarnya bisa lebih baik lagi. Di mana sebenarnya weak point kita? Ya. Kekecewaan orang banyak sekarang ini sebenarnya berdasar kepada satu platform bahwa kebanggaan sebagai orang Indonesia itu boleh dikatakan berkurang dalam tanda petik ya, kebanggaan. Kenapa kebanggaan? Karena kita tidak melihat lagi satu irama yang menyeluruh di seluruh Indonesia ini bahwa kita sedang menuju ke satu cita-cita yang sama. Ya. Contoh sederhananya begini, pada waktu saya SR itu sekarang SD. Itu 2-3 bulan sebelum bulan Agustus, anak-anak sekolah itu pakai truk terbuka, itu dikumpulin di Ikada. Ya, kita menyanyikan lagu-lagu yang luar biasa, membuat bulu kuduk merinding, dipimpin oleh namanya R.I. Sujasmin, dan kita menyanyi 2-3 bulan sebelum Agustus, sebelum 17 Agustus. Dan anak-anak ini menyanyi di pekarangan presiden, istana presiden, di pekarangan bukan di luar pekarangan. Dan presidennya itu berpidato terhadap anak-anak ini di lapangan itu, dekat sekali dengan itu. Apa artinya? Di situ ada satu ajakan dari pimpinan nasional ya, kepada anak-anak generasi muda yang dia tidak tahu apa-apa, mau kemana dan lain sebagainya, dia mendapatkan guidance ya. Di situ menjadi satu hal yang sangat memiliki value, memiliki harga yang sangat tinggi. Karena begini, anak-anak ini ada satu periode yang akan merubah dari boy becoming a man. Ya. Kalau kita mempelajari sejarah sedikit di kerajaan Prusia sejak tahun 1800-an itu anak-anak raja itu harus masuk akademi militer. Dan sampai sekarang anak-anak raja Inggris itu masuk akademi militer. Itu proses boy becoming a man. Oke, Pak Cepi saya potong terlebih dahulu karena saya harus break dari boy becoming a man. Kita tahan terlebih dahulu ya. Pemirsa udah jangan kemana-mana. News.Pol segera kembali sesaat lagi. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan